Elshinta News and Talk. Presiden Prabowo Subianto dipastikan akan mengeluarkan kepres terkait penggantian Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung atau Kejagung Febri Ardiansyah pekan ini. Menteri Sekretaris Negara sekaligus juru bicara Presiden Prabowo, Prasetyo Hadi, mengatakan rencananya penetapan tersebut akan dilakukan hari ini atau lusa. Agung telah secara resmi berkirim surat kepada Bapak Presiden berkenaan dengan usulan nama pejabat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus yang beberapa waktu yang lalu yang bersangkutan yang saat itu menjabat mengajukan pengunduran diri. Nah, dan waktu itu kami juga menyampaikan bahwa kami mohon waktu untuk dibahas sesuai dengan mekanisme di tim penilai akhir, dan insya Allah 1-2 hari ini sudah akan ada keputusan dan Bapak Presiden akan menandatangani kepres pengangkatan pejabat yang baru. Apakah penggantian Jampitsus ini benar-benar memperbaiki citra dan kinerja kejaksaan? Kita akan membahas lengkapnya bersama pakar hukum Universitas Jenderal Sudirman, Prof. Hipnu Nugroho. Elshinta News and Talk. Selamat siang, Prof. Selamat siang, Mas. Ya, Prof. Hipnu, ini kan Presiden akan segera yang menetapkan Jampitsus yang baru ini dalam waktu dekat. Kalau menurut Prof. Hipnu sendiri, ini seberapa penting sih percepatan pengisian jabatan Jampitsus ini ya bagi keberlanjutan penanganan perkara besar di Kejaksaan Agung? Yang saat ini yang jadi viral kan Jampitsus yang Febri Ardiansyah ya, Prof. Hipnu. Iya, betul. Jadi memang kita apresiasi ya Pak Jaksa Agung gercep begitu ada suatu permasalahan ex Jampitsus, kemudian segera adakan rotasi-rotasi terhadap pejabat Jampitsus, Jampidum dan lain sebagainya. Karena ini respon bagaimana kejaksaan itu sebagai cermin penegakan hukum. Dan cermin penegakan hukum. Dan yang selama ini dikatakan positif dalam rangka pemberantasan korupsi, termasuk sebagai optimalisasi pengembalian kekayaan kerugian negara kaitannya dengan tambang, denda damai dan sebagainya. Nah, ini jangan sampai kosong kan gitu. Prestasi-prestasi itu yang saya kira harus diteruskan dengan pengisian jabatan yang sekarang ini, apalagi terkait dengan PKH kawasan hutan. Nah, ini kan suatu hal yang utama dalam rangka pengembalian aset tindak pidana korupsi. Nah, dengan demikian kita apresiasi, mudah-mudahan pejabat yang baru ini seperti yang diharapkan. Karena bagaimana juga dengan permasalahan kasus kemarin, itu jangan sampai penegakan hukum lemah. Ingat, ini adalah bagian dari menerjemahkan asta-cita Presiden ke-7 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Jadi, kalau ada suatu masalah, tapi tidak lengah dalam suatu pemberantasan korupsi ke depan. Itu, Mas, menurut saya. Baik. Prof, ini kan penggantiannya kan terjadi di tengah kasus hukum yang menjerat ya mantan Jampitsus Febri Ardiansyah. Ini apakah penggantian Jampitsus ini benar-benar nanti bisa memperbaiki citra atau kinerja kejaksaan sendiri, Prof? Ya, saya kira bisa ya. Saya kira ini kan ibaratnya kan oknum yang mudah-mudahan nanti makanya hasil pengungkapan ini juga bagian merupakan tantangan sendiri bagi Kejagung untuk mengungkap suatu perkara yang melibatkan seorang pimpinan. Nah, disinilah saya kira pimpinan yang ditunjuk sekarang itu harus mampu merubah, menambah, mengevaluasi yang sekarang ini, sehingga kepercayaan negara terhadap pemberantasan korupsi itu menjadikan lebih baik kembali. Gitu loh. Ini suatu tantangan tersendiri, sehingga penunjukan Pak Kuntadi, Pak Leo dan sebagainya itu sesuatu yang saya kira sebagai trigger penguatan. Punya tantangan berat, bagaimanapun Kejaksaan Agung harus menjadikan sebagai penopang pemberantasan korupsi dalam penegakan hukum di Indonesia. Ini yang menjadikan tantangan, dan saya kira mampu karena itu kan sistem ya, dan masyarakat publik menonton terus melihat seperti ini. Itu Mas kira-kira. Selain tantangan yang disebutkan Prof tadi, mungkin tantangan apa yang dihadapi ya terbesar ya bagi sosok nanti Jampitsus baru ya, agar mampu menjaga independensi sekaligus nanti memulihkan juga kepercayaan atau citra publik sendiri terhadap institusi kejaksaan, Prof? Ya,
tantangan yang terbesar sekarang adalah kalau nanti pengungkapan itu tidak optimal. Ini butuh waktu. Oleh karena itu, sebagai bentuk kebijakan Pak CA yang kemarin, bahwa dia akan memberikan apresiasi kepada jaksa-jaksa yang mampu membuat kontribusi penanganan perkara, tapi juga memberikan nilai tersendiri bagi yang tidak mampu. Lah, oleh karena itu sekarang itu memang tantangan berat bagi Pak Kuntadi ke depan, bagi Pak Leo ke depan, untuk bisa menaikkan kembali terkait dengan kepercayaan publik di dalam suatu pengungkapan perkara. Inilah tantangannya. Oleh karena itu, kemampuan mengungkap perkara yang sekarang ini ditambah lagi dengan kemampuan mengungkap perkara-perkara yang sudah dilandaskan pada pejabat yang kemarin harus naik kembali. Ingat bahwa IPK korupsi di Indonesia itu masih dalam tataran masih rendah. Yang kemarin 40 menjadi 34 dan stagnan. Inilah tantangan terberat bagi Kejaksaan Agung, baik terhadap evaluasi internal, tapi juga bagaimana tetap mengungkap perkara-perkara ini tidak hanya Kejaksaan Agung, tapi juga pada kejati-kejati seluruh Indonesia. Begitu. Ini kan juga publik menyoroti terkait dengan proses hukum ya terhadap Febri yang saat ini kan sudah ditangani Kejaksaan Agung tempat ia sebelumnya menjabat gitu ya sebagai Jawabitsus. Ini bagaimana Prof melihat potensi konflik kepentingan ya dalam situasi seperti ini? Apakah mekanisme yang ada itu sudah cukup ya untuk mencegahnya itu bagaimana? Ya, kalau melihat perkembangan pengalaman di Indonesia itu seorang pejabat melakukan tindak pidana. Contoh misalkan di Polri, berapa jenderal yang kemudian diperiksa juga oleh Polri sendiri sampai pada persidangan. Kasus-kasus yang melibatkan jaksa diperiksa oleh jaksa, dituntut oleh jaksa, banyak sekali. Kasus-kasus yang melibatkan hakim diputus oleh hakim yang menyidangkan hakim sendiri. Ini banyak sekali yang hasilnya juga menjadikan kepercayaan publik. Nah, oleh karena itu ini pun juga demikian juga. Mudah-mudahan kita berharap bahwa jaksa-jaksa yang dipilih dalam rangka penanganan kasus Jawabitsus ini bisa membedakan mana itu bagian atasan, mana itu bagian dari dulu kolega, sekarang bagian sebagai pejabat negara dalam rangka untuk menindak. Ini yang menjadikan tantangan. Jadi harus bedakan antara sebagai teman pribadi, tapi juga bagian tugas negara dalam mengungkap suatu perkara kasus yang terkait dengan Jawabitsus. Nah, ini Mas, ini saya kira suatu yang biasa. Ini cuman bagaimana sekarang masyarakat harus mendapatkan suatu percayaan dalam pengungkapan yang objektif begitu. Tadi kan sempat disinggung juga sama Prof ya, nama Pak Kuntadi yang saat ini kan menjabat sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan yang mencuat sebagai calon pengganti Febri Ardiansyah. Ini bagaimana sih melihat pentingnya ya rekam jejak seorang calon Jawabitsus, terutama ketika nantinya akan menangani perkara-perkara besar yang menjadi perhatian publik tentunya, Prof? Ya kalau kita lihat seorang pejabat pengganti, apalagi kasus-kasus yang besar, selalu akan mengikuti perkembangan bagaimana pengungkapan besar. Dan calon yang sekarang diusulkan, yang kita baca di media, Pak Kuntadi ini kan punya rekam jejak waktu Dirdik, bagaimana dia mengungkap tambang yang selama itu tidak pernah tersentuh, kemudian tersentuh, yang akhirnya membuka semua problem yang terkaitan dengan pertambangan. Ini artinya sudah punya pengalaman. Kemudian rekam jejak yang positif yang lain, adanya suatu integritas. Ini juga menjadikan suatu pengalaman, jangan sampai terjadi kasus-kasus seperti seniornya, kan itu Mas. Disinilah suatu bentuk pergantian pejabat yang tidak normal. Kalau yang biasanya kan baik-baik saja. Ini suatu pergantian yang tidak baik, kemudian untuk meningkatkan kebaikan kembali dan ke depan. Nah, mudah-mudahan beliau-beliau yang menggantikan itu mampu mengevaluasi terhadap internalnya kejaksaan, dan mampu mengevaluasi kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat ke depan kaitannya dengan bangsa Indonesia. Ini yang agak menjadikan suatu PR tersendiri. Kalau ini kan penggantian tidak normal. Kalau normal gampang, ini tidak normal karena PR adanya penanganan kasus yang harus dituntaskan secara optimal. Gitu Mas. Iya Prof, ini kan salah satu yang jadi sorotan kan dalam kasus ini ketika institusi kejaksaan ini menangani perkara yang juga berkaitan dengan mantan pejabat di lingkungan kejaksaan ini. Ini bagaimana sih cara memastikan ya proses hukum tetap berjalan independen ya, dan tidak muncul nanti persepsi atau nanti ada omongan lagi kepentingan istilah jeruk makan jeruk gitu, Prof? Ya, inilah yang menjadi PR sendiri, karena dalam hal perkara ini kan ada instansi lain yang lebih
mungkin mengawasi, yaitu KPK. Karena dalam hal seperti ini, koridor-koridor yang disampaikan dalam Undang-Undang KPK itu sudah jelas. Apabila suatu penanganan ada suatu malah penindakan korupsi, apabila penanganan ada intervensi, apabila ada penanganan yang tidak objektif, itu KPK wajib mengambil alih. Oleh karena itu, dalam seperti ini, kita harus berikan kepercayaan bahwa tim 9 yang sudah dipilih itu mampu memberikan suatu pengungkapan perkara seperti yang dikira publik, kan gitu loh. Ini PR tersendiri, jangan sampai konsep istilah jeruk makan jeruk terjadi. Wah, ini akan menjadikan lembaga kejaksaan akan turun kembali. Nah, inilah PR-nya, Mas. Pejabat yang sekarang mampu mengevaluasi internal, tapi juga masih mampu bagaimana menegakkan hukum seperti asta-cita Presiden 7 dalam rangka pemberantasan korupsi. Ini suatu PR yang luar biasa yang harus mendapatkan dukungan semua pihak, baik terhadap penegakan hukum, baik polisi, jaksa, KPK harus sinergi sama-sama sebagai bagian penegak hukum sistem peradilan pidana untuk kedepannya menjadi lebih baik kembali. Begitu kira-kira. Baik, Prof, ini ada juga beberapa komentar yang masuk, saya bacakan nanti juga bisa ditanggapi ya, Prof ya. Ada dari Pak Anon di Bekasi seperti ini. Kepercayaan masyarakat terhadap jaksa kan akan ditentukan bagaimana hasil dari penanganan kasus Febri ini, bukan dari kepres yang dikeluarkan pemerintah gitu, Prof. Ada juga dari Pak Oscar seperti ini yang berharap kasus Japinsus segera mendapatkan kepastian hukum ya hingga tahap persidangan di tengah berbagai sorotan seperti dugaan korupsi BGN, kemudian persoalan BGN dan aspirasi masyarakat. Ini kan pemerintah juga perlu yang menunjukkan transparansi serta sense of crisis ya, agar kepercayaan publik ini tetap terjaga dan tidak terjadi gejolak seperti yang terjadi kemarin-kemarin, Prof. Silakan ditanggapi. Iya, betul. Jadi memang sekarang ketika dalam hari Adiaksa ke-66 ini dilanda ada suatu permasalahan hukum salah satu stafnya terhadap bagaimana pengungkapan perkara yang terkait dengan hajat hidup orang banyak, itu harus menjadi prioritas. Kaitannya dengan BGN, kaitannya dengan minyak, kaitannya tambang, gula, dan sebagainya. Ini harus prioritas. Jadi jangan sampai Kejagung kendor dengan masalah seperti ini. Nah, itu yang harus dilakukan. Karena bagaimana juga kejaksaan itu adalah katakan cermin penegakan hukum. Jadi kalau sampai kendor, wah negara ini akan goyah, Mas. Gitu. Itu yang menjadi pertama. Yang kedua, terhadap permasalahan internal. Ini memang suatu hadiah atau di era hari ulang tahun Adiaksa, tapi terdempa masalah seperti ini. Oleh karena itu, kepercayaan publik pengungkapan perkara ini juga menjadikan salah satu yang menjadikan indikator kepercayaan ke depan. Bagaimana teman-teman jaksa tim 9 ini mampu mengungkap seluas-luasnya, seobjektifnya, sehingga kepercayaan kembali terhadap reputasi kejaksaan. Dan itu sudah dilakukan kemarin kan, kita Kejaksaan Agung Pak JA mengambil orang-orang yang pernah di KPK. Itu luar biasa, artinya tidak mengambil jaksa-jaksa yang ada di Jampitsus. Mbok nanti ada benturan kepentingan, pekewuh, jeruk makan jeruk. Ini sudah di luar. Itulah yang sekarang menjadikan tantangan ke depan, bagaimana nanti pengungkapan ini cepat, mengungkap asal-usulnya, sehingga menjadi kepercayaan. Ini PR yang sangat luar biasa dan menjadikan titik tolak untuk menjadikan reputasi baik kembali dalam dunia kejaksaan. Makanya kita harus memantau terus dan memberikan suatu koridor yang luas dalam rangka pengungkapan perkara yang objektif terhadap orang di dalamnya sendiri. Begitu, Mas. Baik, Prof. Hipnu. Terima kasih Prof. Hipnu sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang bersama Radio Elsinta. Selamat siang, Prof. Sehat selalu. Selamat siang, matur nuwun. Ya, amin. Demikian perbincangan kami bersama pakar hukum Universitas Jenderal Sudirman, Prof. Hipnu Nugroho. Dan terima kasih juga kepada pendengar Elsinta yang sudah berkomentar di kolom komentar via WhatsApp. Dan kami sudah menghubungi Ketua Komisi Kejaksaan, Prof. Pujiono, namun beliau sedang berhalangan. Elsinta News and Talk.